Saya tadinya mau bersimpati sama Pak Erlangga dan Golkar. Tapi saya langsung sore dengan penjelasan Maman tadi. Betapa yang terjadi bukan hostile takeover, tapi smooth takeover. Gitu ya, dan dengan begitu cepat Golkar bisa mengkonsolidasikan diri sehingga kudeta merangkak dan tertunda itu akhirnya bisa diterima dengan baik dan kita pun tidak mempersoalkan lagi. Ini masalah bukan masalah Golkar. Ini masalah bangsa ini. Ini bangsa sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena pemimpinnya pada sakit. Sakit kekuasaan. Sedang terjadi candu madat kekuasaan yang luar biasa besar. Hingga ingin melampaui 3 generasi nih barang ini. Luar biasa daya rusaknya. Jadi kalau kita baca di literatur, bangsa yang paling konyol itu adalah bangsa yang miskin dan bangsa yang tertindas, yang gak bisa ditolong. Itu yang sudah berdamai dengan ketertindasan dan kemiskinannya. Itu gak tertolong lagi tuh bangsa itu. Ya, jadi kalau orang miskin sudah berdamai dengan kemiskinannya, orang tertindas sudah berdamai dengan ketertindasan, orang dizolimi sudah berdamai dengan kezoliman, maka tak ada harapan perubahan. Dan itu yang sedang terjadi pada Indonesia hari ini. Siapa yang mempersoalkan ibu-ibu yang berteriak di pasar dengan harga sembako sekarang yang gila-gilaan? Gak ada. Siapa yang teriak dengan BBM yang naik hari-hari ini? Gak ada. Siapa teriak apa? Gak ada, sunyi semua. Senyap bangsa ini. Hanya tinggal Ibu Mega yang terus berteriak dari panggung ke panggung untuk menyadarkan kita sedang betapa rusaknya ini bangsa. Rusak banget udah. Ya. Sekarang sedang terjadi repabrikasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita tinggalkan waktu reformasi. Dulu zaman Pak Harto ada yang namanya state corporatism, manajemen korporasi negara. Dulu siapapun yang menjadi pejabat harus lolos litsus, Kesbangpol dan sebagainya. Sekarang harus lolos tuh dari Pak Lurah gitu loh. Lurah Konoha ya, bukan lurah mana-mana. Semua harus lolos itu. Kalau nggak lolos selesai. Dan kalau kita hidupkan kembali rekaman-rekaman singkat. Apa yang terjadi hari ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Pada waktu Pak Erlangga bersama Pak Zulkifli Hasan menyerahkan dukungan pada Prabowo. Ya, di Gedung Arsip ya kalau nggak salah pada waktu itu. Itu kan 3 hari sebelumnya Golkar sudah permisi untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan ketika kita tanya kenapa berubah? Jawabannya adalah hidup saya hitungannya hari, bukan lagi hari, jam. Oh, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Demikian juga yang lain-lain. Dan itu direproduksi kembali sampai ke pilkada hari ini. Makanya gaduh urusan Banten. Sampai ada kabar yang namanya Airin mau dijadikan menteri pengganti peranan wanita. Nah, gitu kan. Gaduh pilkada DKI dan Jawa Barat. Urusannya nanti ganti Menkumham. Supaya ini partai-partai jangan nyalunin si A. Kan gitu nih urusan. Jadi semua kekacauan ini urusannya adalah dengan syahwat kekuasaan. Jadi kalau misalnya kemarin Pak Luhut Panjaitan bicara solid segala macam, kita sudah nangkap gejala-gejala itu akan terjadi sesuatu. Dulu Budi Ari temannya Silver ini pernah ngomong nanti habis pilkada, habis pilek, pilpres banyak yang masuk penjara ini barang. Terjadi. Iya kan? Kalau kalah, menang pun ternyata kena juga Pak. Kan gak ada jaminan, jadi tergantung. Dan kemarin saya melihat sekelebat satu gambar yang sangat membuat saya terkejut. Sampai saya terpelongo. Gambar apa itu? Gambar ketika Pak Prabowo ditanyain tentang keberlanjutan IKN. Saya melihat gestur Pak Jokowi itu, Presiden Republik Indonesia. Dengan tangan begini. Seperti Kaisar Ming nih. Ya. Begini Pak barang itu. Sementara Pak Prabowo yang presiden tangannya di bawah begini. Saya mikir, ini apa nggak kebalik nih posisi ya? Harusnya kan presiden yang sudah mau mengakhiri itu lemdak. Dialah yang tangannya di bawah.
Sementara presiden yang terpilih itu gagah karena akan memerintah. Dunia ini udah kebalik-balik saya bilang. Udah gak jelas di negara ini. Kacau udah. Jadi Anda jangan membayangkan semua ini adalah sesuatu yang jenius. Ya, semua ini nanti reshuffle kayak pilkada kayak enggak. Ini modalnya kenekatan kok. Atraksi penegak hukum, atraksi PJ, segala macam nanti mau pilkada, otak-atik. Enggak, ini modalnya kenekatan. Demi apa? Syahwat kekuasaan. Tiada lain. Ini bangsa ini sedang terpuruk kalau menurut saya. Jadi ke depan ini udah selesai. Ini bukan pertarungan PDI Perjuangan dengan pemerintah. Ini pertarungan masa depan nih. Yang terjadi sampai 20 Oktober nanti ini pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. This is the real matter sebenarnya. Nggak ada urusan. Ini adalah urusannya bagaimana setelah 20 Oktober Pak Jokowi tetap menjadi kingmaker dan Prabowo tetap bisa dikendalikan. Which is itulah yang dibicarakan publik hari-hari ini. Makanya seorang Kodari berani bilang, pohon besar kalah sama tukang kayu. Kodari lo ngomong sambil ketawa-ketawa. Sebesar apapun pohon kalau ketemu sama pohon sama tukang kayu, kalah tuh kayu. Mau kayu jati, kayu apa, kata Kodari itu kan. Kita kan nangkap, oh ini kan buzzernya sana nih, oh, ini pesan nih buat kita gitu kan. Untung kita banteng bukan pohon Pak. Jadi gak laku tukang kayu sama kita. Ceruduk Pak barang itu. Iya kan. Jadi ini saya terus terang, saya ikut merasa bersalah. Kami turut merasa bersalah kepada bangsa ini karena menghadirkan situasi hari ini ada di dalamnya. Tapi apalah kami manusia biasa. Ya, tidak ada yang bisa menduga. Kita sedang mengulang-ulang ini kalau back to square one. Nah, gitu. Kita mau mulai lagi dari awal nih, kilometer nol kayak masukin bensin di SPBU. Dan kita harus bersabar ikhlas sampai 20 Oktober bagi yang sabar. Karena negara ini kan sekarang memang banyak banget pecandu kekuasaan ini. Kaum oportunis, ya para pemabuk kekuasaan gitu-gitu ya. Yang juga menikmati situasi ini. Dan cilakalah kita sebagai bangsa kalau ini kita biarkan terus. Kaum-kaum terdidik kayak Bang Ferry ini ya udahlah, kita takut juga gak jadi apa-apa kok. Sekalian aja deh dilawan gitu loh. Jangan nanggung-nanggung. Ya kalau Bang Maman sudah menyerah ya gak apa-apa lah, dia udah berkeringat capek. Masa disuruh lagi tempur kan. Udah jadi DPR, syukur-syukur jadi menteri kan nambah kan. Ini that's the real problem in this country right now gitu loh kalau menurut saya. Ini masalah kekuasaan. Dan rusak kita. Ya, tapi kan kita politisi ngeluh. Selama ini kemana aja baru sadar. Aduh. Kita bilang ya sudahlah, kami ikut bersalah. Ya, salah kami. Tapi kan malaikat aja bisa ditipu sama dia kok, apalagi kita gitu loh. Iya kan? Saya harus ulang-ulang bilang ini karena apa? Menyedihkan sebetulnya. Sangat menyedihkan. Tadi kita di awal bilang, disampaikan juga oleh Bang Maman tuh. Pak Erlangga ini sangat berprestasi. Dalam pilkada, dalam rekrutmen, dalam membela kader, dalam menaikkan kursi. Ya ada apa ya kok tiba-tiba mundur atau dimundurkan? Kalau itu kasus hukum yang dari kita dengar sudah hampir 1,5 tahun lalu, kok baru sekarang dieksekusi? What's happened? Apakah selama ini dipertukarkan trade off? Hanya buying time? Kan ini problem buat kita. Kalau lembaga-lembaga penegak hukum bisa trade off dengan pemegang kekuasaan, lalu siapa yang ngawasin penguasa? Kan bingung kita. Ya. Kadang-kadang saya ditanya orang, kamu nekat banget sih ngomong kayak begitu. Saya bilang, kalau bukan kita yang ngomong ini siapa lagi sih? Masa kita ikutan gila? Masa kita ikutan bisu? Nggak tahu saya mau bilang apa lagi. Buat apa dulu kita berdarah-darah lawan Soeharto, lawan Orde Baru? Ya, setiap kita ngumpul begini udah pestol. Atas nama undang-undang pertemuan ini kami bubarkan. Bolak-balik kita keluar kantor Koramil, kantor Kodim. Terus kita ngadapin begini lagi. Gila apa kita ini? Entah kita yang gila, entah siapa itu yang gila, nggak tahu saya. Mungkin kita udah gila bareng nih.
Jadi udah nggak jelas lagi kegilaan itu. Karena udah bareng-bareng kita gila ini. Nggak jelas lagi mana yang benar, nggak jelas lagi mana yang batil, nggak jelas lagi mana yang etis. Udah nggak ada. Tinggallah Bung Rocky yang terus menerus teriak katanya, no Rocky no party. Sementara yang di sana party-partian. Ya party-partinya nggak karu-karuan. Saya capek mau ngomong sebenarnya, tapi kalau nggak ngomong nanti anak cucu saya yang capek. Biarlah kita capek sekarang ya, Bang Ferry ya. Makasih Bang Karni.